Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nurmuriansyah dari kelas C5 Manajemen dengan NPM 101201227. Di video kali ini yang saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi dengan judul Dahsyatnya Sakaratul Maut dan Mesti Dilakukan Saat Itu. Ketahuilah, sekalipun misalnya tidak ada cerita atau siksa yang harus dihadapi oleh seorang hamba yang malang kecuali sakaratul maut saja, maka itu sudah cukup untuk membuat hidupnya susah, merusak kegembiraannya, dan mengusir sikap lalainya. Oleh karena itu, ia mestinya selalu memikirkan hal ini dan makin serius menyiapkan diri untuk menghadapinya. Terlebih lagi, ia setiap saat berada dalam ancaman sakaratul maut tersebut. Seperti kata orang bijak, engkau tidak pernah tahu kapan malapetaka yang sekarang dihadapi orang lain itu akan datang kepadamu. Ketahuilah, dahsyatnya rasa sakit sakaratul maut itu hanya bisa dirasakan hakikatnya oleh seorang yang pernah mengalaminya. Namun bagi yang belum pernah mengalami, bisa mengetahuinya dengan cara menganalogikannya dengan rasa sakit lain yang pernah ia rasakan, atau dengan melihat kepedihan orang lain yang sedang mengalami sakaratul maut. Sakaratul maut itu sendiri adalah ungkapan tentang rasa sakit yang menyerang dasar jiwa dan menjalar ke seluruh bagian nyawa itu, sehingga tidak ada satupun dari bagian-bagiannya yang terbebas dari rasa pedih tersebut. Rasa sakit seperti tertusuk duri misalnya, hanya menjalar ke bagian jiwa yang terletak pada anggota tubuh yang terkena tusukan itu, sementara pengaruh luka bakar begitu luas. Karena bagian-bagian api menyebar ke seluruh tubuh yang di dalam atau di luar itu pula merasakannya. Efek bakar itu dirasakan oleh bagian-bagian ruhaniyah yang ada di semua bagian daging menimpa bagian tubuh yang terkena. Tetapi rasa sakit yang dialami sakaratul maut langsung menghujam nyawa seluruh bagiannya yang meliputi seluruh anggota badan. Maka orang yang bersangkutan merasa dirinya ditarik dan dicabut dari setiap urat nadi, urat syaraf, persendian, dan juga dari setiap akar rambut dan kulit kepala hingga ujung kaki. Rasa sakit ini telah melumpuhkan akalnya, membungkam lidahnya, dan melemahkan semua persendiannya. Sebenarnya, ia ingin sekali meratap, berteriak, dan menjerit minta tolong, tetapi ia tidak kuasa lagi melakukan hal itu. Satu-satunya tenaga yang masih tersisa hanyalah suara lengguhan dan desahan napas tersenggal-senggal yang terdengar dari tenggorokan dan dadanya saat nyawa sedang dicabut. Warna kulitnya juga berubah menjadi keabu-abuan mirip warna tanah liat, yaitu tanah yang menjadi sumber asal penciptanya. Seluruh urat tercabut kekuatannya, yang menimbulkan rasa pedih di sekujur tubuh, bagian dalam dan luarnya. Bola mata terbelalak ke atas, bibirnya tertarik ke belakang, lidahnya mengerut, kedua buah zakar terangkat naik, dan ujung jemari berubah menjadi warna hitam kehijauan. Selanjutnya, satu persatu anggota tubuh akan mati. Mula-mula telapak kakinya menjadi dingin, kemudian betis dan pahanya. Setiap anggota tubuh merasakan sekarat demi sekarat, penderitaan demi penderitaan. Pada titik ini, berhentilah perhatiannya kepada dunia berikut seluruh penghuninya. Pintu tobat telah ditutup dan ia pun diliputi oleh rasa sedih dan penyesalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pada surat An-Nisa ayat 18 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'a hatta idza hadarra ahaduhum mautu qala inni tubtu ana walalladzina yamutuna wahum kuffar ulaika a'tadna lahum adzaban alim. Artinya, dan tobat itu tidaklah diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mereka yang melakukan kejahatan hingga apabila datang ajal kepada seorang di antara mereka, barulah ia mengatakan, saya benar-benar bertobat sekarang, dan tidak pula diterima tobatnya. Dari orang-orang yang meninggal sedang mereka di dalam kekafiran, bagi orang-orang itu telah kami sediakan azab yang pedih.
Jadi, jika manusia tidak mau memohon perlindungan dari sakaratul maut dan tidak menganggap hal itu sebagai urusan besar yang sangat mengerikan, maka itu adalah karena kebodohan mereka. Sesungguhnya, segala sesuatu yang belum pernah terjadi hanya bisa diketahui lewat cahaya, nubuat, dan kewalian. Syaddad bin Aus mengatakan, bagi orang yang beriman, kematian adalah huru-hara yang paling dahsyat di dunia dan akhirat. Kematian lebih menyakitkan daripada tubuh dipotong-potong dengan gergaji atau sayat-sayat dengan gunting, atau digodok di dalam kuali. Seandainya orang-orang yang sudah mati bisa hidup kembali lalu bercerita kepada manusia di dunia ini tentang kematian, niscaya mereka tidak akan punya gairah hidup dan tidak akan bisa merasakan nyenyaknya tidur. Nabi Muhammad bersabda, sesungguhnya seseorang pasti akan merasakan derita dan rasa sakit kematian, dan sebagian sendi-sendinya akan terpisah, dan sebagian yang lain seraya berkata, semoga kamu baik-baik saja. Kita harus berpisah sampai datang hari kiamat. Itulah sakaratul maut yang telah terjadi kepada para wali yang menjadi kekasih Allah. Lalu bagaimana dengan kita yang selalu tenggelam dalam berbagai kemaksiatan? Kita pasti akan mengalami 3 petaka berat selama proses sakaratul maut. Yang pertama yaitu petaka tercabutnya nyawa seperti telah kami kemukakan tadi. Kedua, petaka menyaksikan sosok malaikat maut dan rasa gentar takut melihatnya. Manusia yang berpaling kuat sekalipun tidak akan sanggup melihat sosok malaikat maut saat menjalankan tugasnya untuk mencabut nyawa manusia yang penuh dosa. Saat sang malaikat maut datang untuk mencabut nyawanya, seperti dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah bertanya kepadanya, apakah engkau bisa memperlihatkan sosokmu kepadaku saat sedang mencabut nyawa seseorang manusia yang gemar melakukan perbuatan jahat? Malaikat maut pun menjawabnya, Anda tidak akan sanggup melihatnya. Tapi Nabi Ibrahim bersikeras untuk menyanggupinya dengan menjawab, aku pasti sanggup. Akhirnya malaikat maut pun menjawab, baiklah, sekarang berpalinglah dariku. Nabi Ibrahim alaihissalam pun berpaling darinya. Lalu ketika ia berbalik kembali, ia melihat di hadapannya sosok makhluk berkulit hitam legam, berambut lurus tegak berbau busuk, dan mengenakan pakaian serba hitam. Dari mulut dan lubang hidungnya keluar jilatan api. Melihat pemandangan itu, Nabi Ibrahim alaihissalam seketika jatuh pingsan. Saat siuman, malaikat maut pun berubah dalam wujud semula. Nabi Ibrahim berkata, wahai malaikat maut, bila seseorang yang durhaka melihat wajahmu saja pada saat kematiannya, niscaya itu sudah cukup menjadi hukumannya. Lalu seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat As-Sajdah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya tawaffakum malaku mautil ladzi wukilla bikum summa ila rabbikum turjahun. Yang artinya, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Quran surat Asy-Sajdah ayat 11. Kemudian ada sebuah kondisi, keadaan yang disukai pada orang yang menjelang ajalnya. Ketahuilah, sesungguhnya yang disukai dari orang yang sedang menjelang ajalnya ialah ketenteraman dan ketenangan. Dari lidahnya terucap 2 kalimat syahadat, dan dari hatinya adalah ia pun punya sangka baik kepada Allah Ta'ala. Tentang lidah yang lancar mengucapkan 2 kalimat syahadat itu adalah pertanda baik. Abu Syaid Al-Khudri berkata, Rasulullah SAW bersabda, tuntunlah kepada orang-orang yang hendak mati dengan kalimat la ilaha illallah. Disebutkan dalam hadis lain diriwayatkan oleh Hudzaifah, sesungguhnya kalimat tersebut akan menghapus kesalahan-kesalahan sebelumnya. Utsman berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mati dalam keadaan yakin bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, niscaya ia akan masuk surga. Orang yang sedang menuntun, talqin, sebaiknya jangan bernada mendesak, tetapi harus secara halus dan lembut, sebab lidah orang yang sedang dituntun itu kadang berat untuk bertutur lagi, sehingga bila dipaksa malah makin membebaninya, dan bisa-bisa membuatnya tidak suka menirukan ucapan baik itu. Dikhawatirkan itu menjadi sebab terjadinya su'ul khatimah.
Sesungguhnya, makna kalimat tersebut ialah supaya ketika seorang hendak meninggal dunia, di dalam hatinya tidak ada sesuatu pun selain Allah. Dan jika satu-satunya yang dicari olehnya hanya yang Maha Esa, lagi Maha Benar, maka kedatangannya kepada Allah merupakan puncak kenikmatan. Seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat An-Nahl yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina tatawafahumu ma'ikatoyini yaquluna sa'alaikumud hulu jannata bima kuntum ta'malun. Yang artinya yaitu orang-orang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dari materi yang telah saya buat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.